Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Surur, NIM 1965013 dari kelas Praktikum Sistem Distribusi dan Keamanan G. Ya, untuk pada tugas 7 di sini diperintahkan untuk membuat database dengan Laravel. Pertama-tama kita buka exam terlebih dahulu, kemudian create database. Di sini saya membuat sebuah database yang bernama Eger. Nah, selanjutnya kita masuk ke examnya. Jadi nama database yang telah kita buat itu ditaruh di sini. Selanjutnya username-nya, passwordnya, karena saya tidak menggunakan password maka di sini dikosongi saja. Selanjutnya yaitu pergi ke sini dulu, ke migration. Pertama kita klik database, kemudian migration dan pilih pada create table di sini. Seperti ini contohnya. Nah, jadi kan sebelumnya di database-nya kita hanya membuat nama dari database tersebut. Nah, di sini kita membuat tabel-tabel dari database tersebut. Yang pertama ada tabel ID yang di-increment, terus ada tabel nama bertipe string, tabel jenis bertipe string, dan juga harga bertipe string. Selanjutnya itu ada tabel waktu, yang mana nanti pada tabel waktu di sini akan menampilkan waktu pada saat kita menginputkan sebuah data atau mengupdate sebuah data. Jika sudah membuat tabel di sini, selanjutnya kita masuk ke Eger Control, yaitu ada di apps, terus HTTP, terus kontrol. Dari sini ada Eger Control. Nah, jadi pada Eger Control di sini ialah untuk memberikan sebuah CRUD, semisalnya create, terus update, serta delete. Nah, pertama-tama kita pada public function index di sini yaitu mereturn data Eger keseluruhan untuk menampilkan semua data produk yang ada pada database. Selanjutnya itu di sini ada fungsi create yaitu request. Jadi pada fungsi create di sini adalah untuk menginputkan sebuah data, yaitu ada nama dengan request nama, terus ada jenis, ada harga, dan juga yaitu akan mengesave-nya. Jika tidak terjadi error, maka akan mereturn sebuah string, yaitu produk baru telah ditambahkan. Selanjutnya di sini juga ada public function update yang berisi request, yaitu juga ada request dan juga ada ID. Jadi ada di sini yang pertama ada nama, request nama, terus jenis, kembali ke jenis, harga ke harga. Selanjutnya yaitu data Eger, jika kita akan mengupdate-nya, akan mencari find atau mencari sebuah dari ID yang dibutuhkan. Jika ID-nya sudah ketemu, maka akan ditampilkan dan data di sini akan tampil. Selanjutnya dimunculkan di sini. Jadi kita bisa mengupdate namanya, jenisnya, serta harganya, lalu akan tersave. Jadi setelah tersave, jika tidak terjadi error, maka akan mereturn sebuah string, yaitu data berhasil diupdate. Selanjutnya di sini juga ada public function delete. Jadi public function delete di sini
menggunakan ID. Jadi dari semua data yang ada di database Eger akan dicari berdasarkan ID-nya, lalu akan dihapus. Jadi jika telah ditemukan ID yang akan dihapus, maka akan mereturn yaitu produk berhasil dihapus. Untuk mengujinya kita dapat menggunakan Postman. Nah, jadi di sini ada get, post, put, dan delete. Nah, fungsi di sini kita terlebih dahulu tambahkan pada yaitu pada routes terus ap.php. Jadi pada root di sini itu ada beberapa fungsi, yaitu ada get, ada post, ada put, dan ada delete. Jadi get di sini ialah untuk indeks, yaitu menampilkan seluruh data. Terus ada post, yaitu implementasi dari create atau menginputkan data. Ada juga put untuk mengupdate, yaitu ada Eger dan yang dicari ID-nya terlebih dahulu, lalu diupdate data berupa nama, jenis, dan harganya. Selanjutnya ada delete yang mana hanya menggunakan ID saja. Nah, jika pada ap.php di sini sudah ditambahkan source code seperti ini, maka kita bisa mencobanya pada Postman. Pertama-tama kita masuk ke dalam terminal terlebih dahulu, selanjutnya yaitu masuk kepada folder dari data yang kita telah buat, lalu ketikkan php artisan server, maka Laravel servernya akan di start. Nah, kita setelah di start di sini, maka akan memberikan sebuah URL atau link yang akan kita gunakan pada Postman. Jadi di sini ada 127.0.0.1.28000. Kita buka Postman. Ya, jadi get di sini fungsinya yang sama yang telah kita gunakan di sini, yaitu untuk menampilkan seluruh data yang ada pada database Eger. Jadi 127.0.0.1.28000 garis miring API garis miring Eger. Jadi Eger sini itu nama dari folder atau database yang tadi. Lalu kita send. Nah, maka di sini akan tampil data dari database Eger tersebut, yaitu ada ID 1 yang namanya Erinos, yaitu jenisnya carrier, harganya 1.500.000, di create pada tanggal 12 bulan 11 2021. Nah, update di sini 0 karena belum diupdate. Untuk ID kedua itu ada Rinjani, jenisnya Ransel, harganya 600, dibuat pada tanggal 12 bulan 11, diupdate pada tanggal 11. Nah, selanjutnya yaitu ada post, yaitu untuk meng-create. Jadi post di sini fungsinya untuk meng-create. Di sini ketikkan nama. Contohnya saja menapa negeri, terus yaitu jenisnya kaos, terus ada harganya 200.000 tuh 23, lalu tekan send di sini, maka produk baru telah ditambahkan.
Untuk memastikan apakah produk tersebut telah ditambahkan, kita bisa menggunakan get yang tadi, yaitu get lalu hapus di sini semua, lalu kirim send lagi. Maka di sini ada yaitu ID 4, yaitu menapak negeri kaos 200.000, di create pada tanggal 15 dan kan diupdate pada tanggal 15. Untuk selanjutnya yaitu ada put fungsinya untuk mengupdate. Kita ganti selanjutnya yaitu put, yaitu untuk mengupdate data. Jadi kita ganti pertama ke put, selanjutnya /4, lalu nama, ganti semuanya tanah air, selanjutnya jenis tetap yaitu kaos, harganya 150, Tuaga. Nah, jadi data ini kan pertama namanya itu menapak negeri kaos 200.000. Nah, jika sudah kita bisa send di sini, tapi sebelumnya 4 di sini yaitu untuk menentukan ID dari data yang akan kita update. Jika sudah kita send, maka data berhasil diupdate. Untuk melihat apakah data memang berhasil diupdate, kita bisa kembali ke get, lalu hapus semua, lalu kita send atau kirim. Kita cek pada ID keempat yaitu berhasil berubah, itu nama tanah air, harganya 150. Selanjutnya yaitu ada tombol delete di sini. Kita tinggal menggantinya pada delete, terus /4, yaitu kita hanya menggunakan ID-nya, lalu kita send atau kirim. Maka produk berhasil dihapus. Kita juga cek terlebih dahulu apakah data tersebut benar-benar terhapus. Dengan get yaitu, terus sebelumnya kita juga bisa mengecek pada database yaitu pada Eger. Nah, jadi untuk file yang ada pada migration di sini semua akan di create pada database, yaitu ada create user, password, file job table, personel, serta create Eger table. Semuanya akan di create di sini. Kita hanya menggunakan yang Eger, yaitu datanya ada 2. Terlebih dahulu, karena data berhasil dihapus, jadi tinggal 2, yaitu kita send terlebih dahulu. Nah, di sini hanya ada 2 datanya. Ya, mungkin sekian penjelasan dari materi tugas 7 tentang Laravel. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.